Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Keluarga Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 20 dan 21. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rindu untuk bertemu merupakan perasaan yang wajar yang dimiliki setiap orang. Apalagi kalau mereka sudah cukup lama terpisah oleh jarak dan waktu. Mungkin Anda pernah mendengar istilah LDR atau Long Distance Relationship atau hubungan jarak jauh. LDR biasanya digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua insan yang saling mengasihi tetapi mereka dipisahkan oleh jarak dan waktu. Yang satu ada di Eropa, yang satu lagi ada di Indonesia. Namun, mereka masih saling berhubungan dengan sarana komunikasi canggih, seperti video call misalnya. Namun, harus diakui, LDR tidak menyelesaikan kerinduan di antara mereka. Sampai saat mereka berjumpa dengan berhadap-hadapan muka dan saling melepas rindu. Tuhan Yesus meninggalkan rumah untuk melaksanakan karya pelayanannya. Ibunya Maria rupanya kangen juga untuk menemui anaknya yang sematawayang itu. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Sungguh di luar dugaan bahwa Tuhan Yesus menjawab seolah-olah tidak peduli akan kehadiran mereka. Katanya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudari terkasih, apakah Tuhan Yesus tidak ambil pusing atau tidak peduli akan kehadiran ibu dan saudara-saudaranya yang ingin bertemu dengan dirinya? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus menggunakan situasi penting ini untuk menyatakan pesan pewartaannya kepada para pendengarnya bahwa mereka juga bisa menjadi bagian dari keluarganya kalau mereka melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh ibu dan saudara-saudaranya itu. Mereka akan disebut ibu dan saudaranya kalau mereka juga melakukan apa yang sudah dihidupi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pesan yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para pendengarnya adalah mereka diundang untuk menjadi keluarganya. Keluarga Allah adalah orang-orang yang tekun mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya juga. Tentang hal itu, Tuhan Yesus menyatakan
bahwa ibunya yang bernama Maria lah orang pertama yang telah sukses mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Saudara-saudari terkasih, hal pertama yang menarik dan perlu menjadi perhatian kita hari ini adalah kerinduan untuk mencari dan menemukan Yesus. Hal itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Maria dan saudara-saudaranya. Fakta ini apakah sudah terjadi di antara orang-orang Kristen dewasa ini? Apakah kita memiliki kerinduan yang begitu kuat untuk mencari dan menemukan serta bergaul dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Bunda Maria mengajak anak-anak lain yang menjadi saudara Yesus untuk menemui Yesus. Apakah kita juga sudah mengajak saudara-saudara kita seiman untuk menemui Yesus? Yang pertama, dalam diri kita harus ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, luangkan waktu untuk mengajak orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Bagaimanakah caranya? Untuk berjumpa dengan Yesus, kita harus punya waktu untuk berdoa secara pribadi, membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk berjumpa dengan Yesus, kita hadir dalam perayaan Ekaristi, perkumpulan umat beriman di lingkungan, mengikuti rekoleksi dan retret. Pengalaman berjumpa dengan Yesus itulah yang harus kita wartakan dan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang sudah percaya pada Yesus, namun enggan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mendengarkan renungan hari ini, kita menelan apa yang sudah direnungkan oleh orang lain. Betul? Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Namun, alangkah baiknya kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus sendiri hari ini. Firman-Nya, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yang harus kita dengarkan adalah Tuhan Yesus yang berfirman. Firman itu harus kita kunyah dalam meditasi dan kontemplasi. Daripadanya kita akan dituntun dan dibimbing kepada kesempurnaan. Tujuan dari pembacaan Alkitab itu dikatakan Santo Paulus begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius bab 3 ayat 15 dan 16. Tuhan Yesus mau kita secara pribadi mendengarkan Dia. Menjadi habitus atau kebiasaan yang baik adalah mendengarkan firman Tuhan dengan membaca kitab suci dan merenungkannya serta melaksanakannya. Inilah
salah satu identitas lain anggota keluarga Allah, menjadi ibu dan saudara-saudara Yesus. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan berjumpa dengan Yesus? Apakah aku sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami memiliki kerinduan untuk selalu mencari dan menemukan Yesus dalam hidup kami. Semoga kami juga setia mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.